Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat bermakna dan menginspirasi, yaitu tanda Anda adalah orang istimewa. Pernahkah Anda merasa berbeda dari orang lain? Merasa bahwa Anda melihat dunia dengan cara yang tidak semua orang pahami? Keistimewaan bukan hanya soal bakat luar biasa atau pencapaian besar, tetapi juga tentang bagaimana Anda membawa diri dalam kehidupan. Orang istimewa seringkali memiliki beberapa tanda berikut ini. 1. Memiliki empati dan kasih sayang. Anda bisa merasakan emosi orang lain bahkan tanpa mereka mengatakannya. Anda memahami kesedihan, kebahagiaan, dan kegelisahan seseorang hanya dari tatapan atau nada bicara mereka. Inilah yang membuat Anda menjadi pendengar yang baik dan seseorang yang selalu bisa diandalkan. Allah memerintahkan manusia untuk memiliki sifat kasih sayang dan empati terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Syahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang sesama Muslim. Seorang Muslim dianggap tidak sempurna imannya sampai ia mampu menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Ini mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Beliau juga menegaskan bahwa hadis ini menjadi dasar bagi sikap altruisme, mengutamakan orang lain, dan menjauhi sifat egois atau dengki. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesediaannya untuk berbagi kebahagiaan dan kebaikan dengan orang lain. Ini adalah tanda keikhlasan dan kebersihan hati dari sifat hasad dengki. Beliau juga menyebutkan bahwa hadis ini mencakup semua manusia, baik muslim maupun non-muslim, dalam konteks kebaikan umum, meskipun prioritas utama tetap diberikan kepada sesama muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menekankan bahwa hadis ini mengajarkan pentingnya persaudaraan dan solidaritas dalam Islam. Iman tidak hanya tentang keyakinan hati, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Beliau juga menyebutkan bahwa mencintai kebaikan untuk orang lain adalah tanda keimanan yang kuat, karena hal itu menunjukkan kepedulian dan empati yang tinggi. Dengan mengamalkan hadis ini, seorang muslim akan terhindar dari sifat dengki, egois, dan permusuhan, serta mampu menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling mendukung. 2. Berpikir lebih dalam dan menggunakan akal. Anda tidak hanya melihat sesuatu dari permukaan, Anda selalu ingin tahu mengapa dan bagaimana dari setiap situasi. Seringkali Anda mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain dan mencari makna yang lebih dalam kehidupan. Allah memuji orang-orang yang merenungkan ciptaannya dan selalu mencari hikmah dalam kehidupan. Surah Ali Imran ayat 100, 90 sampai 191. Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka." Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan keajaiban penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kekuasaan, kebijaksanaan, dan keagungannya. Beliau menekankan bahwa hanya orang-orang yang berakal ulul albab yang mampu mengambil pelajaran dari tanda-tanda ini. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan dan merenungkan ciptaannya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya tafakur, merenungkan ciptaan Allah sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan. Langit, bumi, dan pergantian malam dan siang adalah bukti nyata bahwa alam semesta ini memiliki pencipta yang maha bijaksana. Beliau juga menyebutkan bahwa orang-orang yang berakal adalah mereka yang tidak hanya mengingat Allah dalam ibadah formal, tetapi juga dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring. Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mengaitkan segala sesuatu dengan Allah. Langit, bumi, dan pergantian malam dan siang adalah bukti bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki tujuan dan tidak diciptakan dengan sia-sia. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan dari azab neraka, karena hanya Allah yang mampu melindungi kita dari segala keburukan. 3. Memiliki intuisi yang tajam, firasat yang baik. Pernahkah Anda merasakan firasat yang ternyata benar? Orang istimewa seringkali memiliki intuisi yang tajam. Anda bisa merasakan energi di sekitar Anda, mengetahui siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura, bahkan sebelum mereka menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki firasat tajam karena kebersihan hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah kalian terhadap firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi menyebutkan bahwa hadis ini hasan gharib, baik dan jarang. Beliau menjelaskan bahwa firasat orang mukmin adalah kemampuan untuk memahami atau menebak sesuatu dengan benar, karena cahaya iman yang diberikan Allah. Ini bukanlah ramalan, tetapi lebih kepada ketajaman hati dan pikiran yang diberikan Allah kepada hambanya yang bertakwa. Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Asy-Syahihah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan orang mukmin yang diberikan kemampuan khusus oleh Allah. Firasat ini bukanlah sesuatu yang mistis, tetapi lebih kepada ketajaman intuisi yang diberikan Allah sebagai karunia. Beliau juga menekankan bahwa firasat ini harus didasarkan pada syariat Islam dan tidak boleh disalahartikan sebagai ramalan atau ilmu gaib yang dilarang dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa firasat ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang bertakwa dan dekat dengannya. Namun, firasat ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum atau keputusan, karena sumber utama dalam Islam tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Firasat hanya sebagai tambahan yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu yang memiliki ketajaman hati dan pikiran karena keimanan mereka. 4. Berani berbeda dan memegang prinsip kebenaran.
Anda tidak selalu mengikuti arus, bahkan jika itu berarti berjalan sendirian. Anda percaya pada prinsip dan nilai yang Anda yakini. Meskipun kadang membuat Anda merasa terisolasi, namun justru keberanian Anda untuk menjadi diri sendiri yang membuat Anda begitu istimewa. Islam mengajarkan kita untuk tidak mengikuti arus jika itu bertentangan dengan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing gharib. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Syahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menggambarkan keadaan Islam pada awal kemunculannya dan pada akhir zaman. Ketika Islam pertama kali datang, ia dianggap asing karena hanya sedikit orang yang menerimanya. Begitu pula di akhir zaman, Islam akan kembali dianggap asing karena hanya sedikit orang yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni. Beliau juga menegaskan bahwa orang-orang asing ghuraba yang disebutkan dalam hadis ini adalah mereka yang tetap berpegang pada kebenaran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kebanyakan orang telah menyimpang. Mereka akan mendapatkan keberuntungan karena kesabaran dan keteguhan mereka dalam memegang agama. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa berharganya orang-orang yang tetap berpegang pada Islam di tengah keterasingan. Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan kebenaran meskipun lingkungan sekitarnya telah rusak dan jauh dari ajaran Islam. Beliau juga menyebutkan bahwa keberuntungan yang disebutkan dalam hadis ini mencakup kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang-orang asing ini akan mendapatkan pahala besar karena keteguhan mereka dalam memegang agama. 5. Selalu berusaha memberikan dampak positif. Kemanapun Anda pergi, Anda ingin membuat sesuatu menjadi lebih baik. Baik dalam lingkungan kerja, pertemanan, atau keluarga, Anda selalu berusaha membantu dan memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitar Anda. Orang yang istimewa selalu berusaha menjadi bermanfaat bagi orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad meriwayatkan hadis ini sebagai bagian dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya memberikan manfaat kepada sesama. Beliau menekankan bahwa hadis ini menjadi dasar bagi setiap muslim untuk berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, baik dalam hal materi, ilmu, maupun bantuan lainnya. Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah salah satu ciri utama seorang muslim yang baik, karena Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, baik dalam hal kecil maupun besar. Ini adalah tanda keimanan yang kuat, karena seorang muslim sejati tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga berusaha meringankan beban orang lain. Beliau juga menekankan bahwa manfaat yang diberikan bisa dalam berbagai bentuk, seperti memberikan nasihat, membantu secara materi, atau bahkan sekadar memberikan senyuman yang tulus. 6. Nyaman dengan kesendirian dan mengutamakan kedekatan dengan Allah. Meskipun Anda bisa bergaul dengan banyak orang, Anda juga menikmati waktu sendiri. Kesendirian bukanlah kesepian bagi Anda. Justru itu adalah momen untuk mengenal diri sendiri lebih dalam dan mengembangkan pikiran serta kreativitas Anda.
Orang yang istimewa tidak selalu mencari keramaian, tetapi mereka juga menikmati kesendirian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan zikir mengingat Allah dalam menenangkan hati. Orang-orang yang beriman akan merasakan ketenangan hati ketika mereka mengingat Allah. Karena zikir mengingatkan mereka kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Beliau juga menekankan bahwa ketenangan hati ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang senantiasa mengingatnya. Ini adalah bukti bahwa zikir memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang Muslim. Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa zikir kepada Allah adalah sumber ketenangan dan ketentraman hati. Ketika seseorang mengingat Allah, hatinya akan merasa dekat dengannya, sehingga segala kegelisahan dan kekhawatiran akan hilang. Beliau juga menyebutkan bahwa zikir tidak terbatas pada ucapan lisan, tetapi juga mencakup perbuatan hati, seperti merenungkan kebesaran Allah, bersyukur kepadanya, dan tawakal kepadanya. Oleh karena itu, seorang Muslim dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan, baik melalui ucapan lisan, perbuatan hati, maupun amal ibadah lainnya. 7. Penuh rasa syukur dan melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Anda bisa merasa bahagia hanya dengan melihat matahari terbenam atau mendengar suara hujan. Hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain memiliki makna mendalam bagi Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki jiwa yang peka dan penuh apresiasi terhadap kehidupan. Orang yang istimewa selalu bersyukur dan melihat keindahan dalam kehidupan. Surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung janji Allah kepada hambanya. Jika mereka bersyukur atas nikmat yang diberikan, Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, jika mereka kufur, mengingkari nikmatnya, mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Beliau menekankan bahwa syukur bukan hanya sekadar ucapan lisan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan penggunaan nikmat tersebut sesuai dengan perintahnya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Syukur mencakup 3 hal: mengakui nikmat dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Beliau juga menyebutkan bahwa kufur nikmat mengingkari nikmat adalah dosa besar yang dapat mendatangkan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur. Syukur adalah bentuk pengakuan bahwa segala nikmat berasal dari Allah, dan ini akan mendatangkan tambahan nikmat darinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesimpulannya, keistimewaan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang bagaimana Anda menjalani hidup dengan cara yang autentik. Jika Anda memiliki tanda-tanda ini, jangan ragu, Anda adalah orang yang istimewa. Dunia membutuhkan orang seperti Anda untuk membawa perubahan, harapan, dan inspirasi. Teruslah menjadi diri sendiri, karena itulah yang membuat Anda begitu berharga. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan yang menyimak hingga akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Robbal Alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.